Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Ini minggu yang ke-14, saudara kita ibadah secara online. 14 itu saya percaya angka yang istimewa, saudara. Biarlah apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita boleh dengarkan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya ajak kita deklarasikan Alkitab kita, buku yang menuntun kita ini. Katakan bersama saya, ini firman Tuhan, aku akan dengarkan dengan sungguh-sungguh, karena aku percaya dengan sungguh-sungguh, dan aku akan melakukan apa yang aku dengarkan dengan sungguh-sungguh. Maka firman yang kulakukan ini akan mengubahkan hidupku. Mari katakan bersama-sama, amin. Katakan bersama dengan saya visi yang Tuhan berikan buat gereja kita. Aku dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi seperti sungai. Sungai dalam Yeskiel 47. Sungai yang mengalir menjadi berkat. Bagi keluargaku, bagi orang sekitarku, bagi lingkunganku, dan bagi kotaku. Tetapi aku harus semakin dalam berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Setiap kita katakan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, visi ini menyatakan untuk menjadi berkat itu, kita itu harus berjalan semakin hari, semakin dalam bersama Tuhan Yesus. Dalam Yeskiel 47. Oleh sebab itu, kita sedang memasuki era yang baru yang dikatakan dimensi yang baru. Tapi secara dunia katakan ini masa new normal. Inilah masa kita berjalan semakin dalam bersama dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau melanjutkan 2 minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana kita ini harus berjalan dengan Roh Kudus. Allah pribadi Tritunggal yang luar biasa yang menemani kita. Dari zaman Rasul, para murid-murid Tuhan Yesus itu mengerti. Karena mereka melihat sendiri Tuhan Yesus itu yang mereka berjalan secara fisik bersama dengan mereka. Lalu kemudian waktu Yesus disalibkan, Yesus mati, lalu Yesus bangkit pada hari ketiga. Dan selama 40 hari Yesus menampakkan diri untuk meyakinkan murid-muridnya. Kemudian pada hari 40 Tuhan Yesus naik ke sorga dan mereka melihat dengan mata mereka sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu naik ke sorga. Tetapi Tuhan berjanji, Dia akan mencurahkan rohnya, yaitu Roh Kudus sendiri, satu pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal, yang akan hadir menemani kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita lihat PowerPoint-nya. Bapak Ibu, kita sedang memasuki satu era yang baru. Ingat tema kita, from glory to glory, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Bagaimana bangsa Israel itu dilepaskan oleh Tuhan dari Mesir, rumah perbudakan. Lalu mereka dibawa untuk berjalan bersama Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk masuki satu tanah perjanjian. Nah kita memasuki era yang baru ini, kita juga demikian. Kita akan dibawa Tuhan melalui from glory to glory. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Tapi Bapak Ibu harus mengerti, kemuliaan yang berikutnya bukan bicara soal tujuan. Yang kita pikir ini dimensi yang baru. Dimensi yang membuat kita wah akan begini, akan begitu, akan luar biasa, akan apa. Ternyata saudara dimensi yang baru yang sedang kita masuki ini adalah dimensi from glory. Yaitu yang membawa kita dari satu, saudara, mulai kita mengenal Tuhan sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Itulah from glory to glory. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam 2 Korintus yang ketiga 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kemuliaan yang semakin besar yang mengubahkan kita itu menjadi seperti Kristus. Dari manusia yang tidak kenal Tuhan, lalu menjadi manusia rohani yang bayi rohani. Lalu kemudian kita belajar untuk terus berjalan dipimpin oleh Roh Kudus yang ada dalam diri kita untuk menjadi serupa dengan Kristus from glory to glory. Jadi perjalanannya itu Bapak Ibu. Lalu saudara, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, you are being transformed into the same image from glory to glory just as by the Spirit of the Lord. Untuk menjadi serupa dengan Kristus, masuk dalam kemuliaan Tuhan. Menjadi Kristus kecil, itulah sebabnya kita dibilang Kristen. Tuhan tugaskan kamu adalah terang, kamu adalah garam seperti Kristus. Tetapi tidak bisa kita lakukan dengan kedagingan kita, dengan manusia, daging kita nggak bisa.
kita kepingin, tapi nggak mampu karena daging kita ini lemah. Saudara. Itulah sebabnya ayat ini berkata, dengan Tuhan, Roh Kudus yang membantu kita, yang akan mengubah kita. Nah, kita sedang berada di zaman yang ini adalah eranya Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah Tritunggal yang ketiga. Dia bukan energi, dia bukan cuman itu. Tetapi dia adalah sebuah pribadi. Nah, seorang pribadi. Bapak Ibu lihat kisah 15-28 dikatakan, sebab adalah keputusan Roh Kudus. Hanya seorang pribadi yang bisa mengambil satu keputusan. Lalu kisah 1:16. Hai saudara-saudara, haruslah genap naskah yang disampaikan Roh Kudus. Hanya seorang pribadi yang bisa menyampaikan sesuatu isi hatinya yang berkomunikasi. Itu menunjukkan pribadi, seorang pribadi. Efesus 4:30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bisa didukakan. Kalau dia energi nggak bisa ayat ini. Tetapi dikatakan bahwa dia seorang pribadi. Pribadi yang berbeda dari pribadi Bapa di surga, yang berbeda dari pribadi Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bilang lebih berguna kalau aku naik. Sebab kalau Yesus cuman secara fisik aja, kita susah mau ketemu dia secara langsung. Tetapi dia bilang aku naik ke surga dan aku mengirimkan penolong buat kamu. 1 Korintus 12, tetapi semuanya dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Yang punya kehendak, yang punya keputusan. Itu hanya mencerminkan sebagai sebuah pribadi. Jadi Roh Kudus digambarkan oleh Alkitab. Dia berpikir, dia berbicara, dia bisa berduka, dia bisa memutuskan. Makanya pribadi Roh Kudus ini sangat penting. Yesus berkata, dikatakan Yohanes 14 ayat 6, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Dunia tidak dapat menerima dia. Tetapi kamu yang percaya kepada Yesus, Roh Kudus sudah ada dalam diri kamu. Kita, Roh Kudus. Lalu Tuhan katakan dia adalah penolong. Penolong yang menolong kita. Yang membuat kita bisa berdiri, yang membuat kita bisa berhasil di setiap keberhasilan setiap orang. Pribadi siapapun juga, pasti ada penolong di belakangnya. Tidak bisa orang itu dengan sendirinya. Oh karena kekuatan sendiri nggak bisa. Pasti di belakangnya ada orang yang menolong. Begitu juga dalam sebuah keluarga. Ada peranan seorang istri, peranan seorang ibu yang disebut oleh Alkitab bilang dia adalah penolong. Yang membantu para pria, para suami. Saya mau mengucapkan juga selamat Hari Bapa kepada semua bapak-bapak yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah ini. Selamat Hari Bapa. Dan untuk menolong para bapak ini Tuhan kirim penolong. Jadi Roh Kudus dikatakan dia adalah penolong. Dan dia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Lalu Yesus katakan begini lagi. Dikatakan dia akan menolong. Kita mau diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Tapi kita gak mampu dengan kekuatan daging kita sendiri. Dengan keinginan kita gak bisa. Makanya Roh Kudus yang ada dalam diri kita yang akan menolong kita. Bahkan Bapak Ibu Yesus bilang begini. Dia Roh Kudus akan memuliakan aku. Semakin saudara mengenal Roh Kudus, semakin engkau mulai berjalan bersama Roh Kudus, semakin engkau mencintai Tuhan Yesus, semakin engkau mengenal Tuhan Yesus. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi semakin kita menyadari, semakin kita mengerti, mengenal pribadi yang luar biasa ini yang selalu menemani kita yang ada dalam diri kita ini, saudara, maka dikatakan dia akan memuliakan aku. Kita akan dibuat semakin mengenal Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus. Saudara ingat 2 minggu lalu waktu saya sampaikan murid-murid Yesus yaitu Petrus dan kawan-kawan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus 3 tahun. Mereka melihat langsung mujizat Tuhan. Tetapi ada rasul yang luar biasa lagi yang tidak pernah secara fisik berjalan dengan Tuhan Yesus, namanya Paulus. Dia berjalan dengan Roh Kudus. Dan bagaimana Roh Kudus membukakan
mewahyukan tentang pribadi Yesus. Sehingga membuat Paulus itu yang tidak pernah berjalan secara fisik dengan Yesus. Tapi dia mengenal Yesus dengan begitu luar biasa. Dan dia yang menulis kisah para rasul, dia dari kisah para rasul cerita. Lalu kemudian kitab-kitab Roma, saudara. Dia yang menulis semuanya. Lalu dia menceritakan siapa Yesus, bagaimana hidup sebagai orang Kristen dan sebagainya. Dan itu yang membuat Petrus juga tercengang-cengang yang katakan masih banyak yang tulisan-tulisan Paulus ini, tulisan yang betul-betul diilhami oleh Roh Kudus, yang susah dimengerti. Petrus sendiri mengakui susah dimengerti, karena pewahyuan yang begitu dalam, karena Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berjalan bersama dengan Roh Kudus ini sangat amat penting. Kemudian kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Korintus itu di mana banyak cerita tentang karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gereja Tuhan. Dan kemudian kitab itu ditutup oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Dia memberikan salam. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Tritunggal Allah ada di sana. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan. Bukan karena kebaikan kita, perbuatan kita, tapi Yesus yang memilih kita, mengasihi kita dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kasih karunia Tuhan. Dan Bapa di surga, kasih Allah. Allah itu adalah kasih. Kita nggak bisa mengasihi Allah sebelum Allah mengasihi kita. Dan kasih Bapa yang begitu luar biasa, yang mengasihi kita. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Seorang Bapa. Saudara, saya punya 4 anak. Saya sayang sama mereka. Bayangkan Bapa di surga punya satu, Allah Putra. Dan dia mengizinkan anaknya untuk dikorbankan, untuk menebus dosa kita. Itu bicara soal kasih. Dan dia memberikan Yesus, bukan pada waktu kita ini baik, tapi waktu kita hidup dalam dosa. Dia mengirim putranya. Itulah dikatakan kasih daripada Allah, kasih Bapa. Tetapi yang sekarang menemani kita adalah Roh Kudus. Makanya di sini kata dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Persekutuan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, persekutuan itu dari bahasa koinonia. Dari bahasa yang artinya persekutuan, bahasa Yunani. Di dalam kata koinonia ini mengandung beberapa arti. Arti pertamanya adalah persekutuan. Saya sudah sampaikan bagaimana kita ini individual, kita ini sebenarnya manusia yang suka bersekutu. Seperti sekarang ini kita nggak betah sebenarnya. Kita kepengen dulu kita ngopi, kita apa, semakin kita ngopi semakin kita akrab lagi. Karena ada persekutuan. Dan coba bayangkan kalau tidak ada ibadah online sama sekali selama berminggu-minggu. Maka saudara lihat kita ini menjadi kering. Tetapi secara online, tetapi nggak cukup. Kita kepengen ketemu, kita kepengen duduk, kita duduk bareng, ngopi bareng. Itulah namanya persekutuan. Persekutuan dengan Roh Kudus. Ada waktu yang kita berikan. Waktu kita berjalan-jalan, kita ingat dia seorang pribadi. Waktu kita berdoa bukan cuma kita doa, muji Tuhan, konsentrasi dengan pokok doa kita dan sebagainya. Tetapi dalam doa itu ada persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Lalu kemudian bicara soal partnership. Perkongsian. Di mana bayangkan kita ini sebenarnya gak seimbang berkongsi dengan Roh Kudus. Berkongsi dengan Allah, gak seimbang. Tetapi Tuhan katakan kita ini kawan sekerja Allah. Bayangin Tuhan itu sanggup lakukan segala sesuatu dengan sendirinya. Dia Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia sanggup, tapi dia memberikan kehormatan kepada kita untuk menjadi partner dia. Bapak Ibu bayangkan. Tuhan itu memberi kehormatan kepada kita menjadi partner. Bayangkan kalau ada orang yang kita sangat hormati, ada seorang bos besar atau Bapak Presiden atau apa tiba-tiba memilih kita dan memanggil kita, ayo kita lakukan ini bersama-sama. Bukankah itu adalah sebuah kehormatan? Dan pada waktu engkau berpartnership dengan orang yang tidak seimbang, tetapi yang sangat menghargai engkau, yang sangat menghormatimu, tidakkah itu adalah satu kehormatan? Tetapi seringkali saudara, kita ini lupa diri. Ada Tuhan yang memberkati kita, ada Tuhan yang mau partner dengan kita, tapi kita seringkali diamkan, kita cuek. Kita cuman perlu partner kita waktu kita butuh. Kita cari partner kita, tolong aku. Tapi sehari-hari kita yang mengendalikan semuanya, kita yang lakukan keputusan kita. Makanya kita menjadi gak seimbang.
Begitu juga dalam kekristenan kita. Kenapa kita ini nggak bisa berbuah? Kenapa kita ini nggak bisa berubah? Karena kita lupa dengan partner kita, Roh Kudus. Kita nggak pernah bersekutu. Kita nggak pernah diskusi tentang apa yang mau kita kerjakan. Bagaimana kehidupan kita. Nggak pernah kita diskusi. Saya belajar untuk mulai dari bangun pagi. Untuk ngomong, selamat pagi Roh Kudus. Untuk ngobrol sama Roh Kudus. Lalu berdoa. Ngobrol. Saya belajar banyak dalam masa-masa sekarang ini. Nanti saya saksikan. Lalu kemudian bukan cuma partnership. Persekutuan itu, koinonia itu bicara soal keintiman. Intimacy. Bapak Ibu, keintiman ini adalah lebih dalam lagi waktu orang mulai bersekutu. Pengenalan lebih dalam. Dan gambar yang tepat tentang keintiman ini adalah suami istri. Ada banyak perkara di dalam dunia ini yang kita, ada hal-hal tertentu yang kita nggak bisa share dengan teman kita. Tapi dengan istri kita yang adalah sahabat kita yang paling dekat, yang mengerti apa adanya. Segala kelemahan dan kekurangan kita, di mana kita bisa share lebih dalam lagi. Itulah namanya keintiman. Ada rahasia-rahasia, persahabatan yang luar biasa antara suami istri. Di mana ada banyak hal yang bisa dibukakan apa adanya, yang gak bisa disingkapkan secara umum. Itu bicara soal keintiman. Dan waktu saudara intim dengan seseorang, kita intim dengan istri kita, kita mengasihi istri kita, berjalan dengan istri kita. Saudara lihat, kita pun punya cemburu. Kalau pasangan kita melakukan hal-hal yang membuat kita tuh risih. Saudara. Nah, kalau kita menjadi orang yang betul-betul intim, maka kita jaga dalam segala segi. Kita menjaga perasaan daripada pasangan kita. Begitu juga Tuhan. Sudahkah kita jaga dalam kehidupan kita? Makanya Alkitab bilang jangan mendukakan Roh Kudus. Karena seringkali kita nggak jaga perasaan. Kita suka serampangan, kita suka sembarangan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih, ini masanya new normal, ini masa waktunya kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Untuk betul-betul hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sedang memasuki masa yang namanya new normal. Apa itu masa new normal? Apa itu masa new dimensi? Dimensi yang baru. Yaitu dimensi di mana kantong kulit kita yang lama kita ganti dengan yang baru. Kita mulai berjalan bersama dengan Roh Kudus untuk mengenal pribadi Allah Tritunggal yang ketiga. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak Erwin, kenapa Bapak dari dulu gak pernah khotbahkan tentang Roh Kudus? Nah itulah yang saya mau sampaikan kepada saudara. Saya melayani Tuhan selama 27 tahun. Saya mulai putuskan Agustus 93 sampai hari ini saya melayani Tuhan. Saya mengalami banyak melihat kemuliaan Tuhan. Saya berjalan dari iman kepada iman. Dan saya melihat Tuhan itu luar biasa. Tetapi pengenalannya semakin hari kan Tuhan mau bawa semakin dalam. Sampai satu titik saudara di mana saya itu selalu berdoa, punya kerinduan. Tuhan, seperti firman Tuhan berkata, buka mataku dalam Mazmur 119, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Buka mataku Tuhan, supaya aku bisa melihat Engkau, supaya aku bisa mengerti firman Tuhan. Ini menjadi doa saya, kerinduan saya. Dan Tuhan dengarkan doa ini. Doa yang Tuhan punya waktu bertahun-tahun saya melayani Tuhan. Sampai mata saya dibukakan lebih lagi. Akan keindahan firman Tuhan. Akan keindahan pribadi yang menulis firman Tuhan, yaitu Yesus melalui Roh Kudus. Bapak Ibu, dan biasanya mata kita terbuka itu melalui badai. Kadang-kadang Tuhan izinkan badai itu harus menghantam. Supaya mata kita ini terbuka untuk melihat siapa Tuhan. Yang mungkin selama ini kita sudah kenal Tuhan, saya juga demikian. Saya sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi sekali ini, dalam dimensi yang baru ini, mata saya betul-betul terbuka. Sesuatu yang berbeda. Saya ingat kisah di dalam Alkitab. Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus membawa murid-muridnya, hari sudah petang, Tuhan katakan mari kita ke seberang. Yang tempat yang gak pernah mereka sukai karena itu tempat-tempat di luar lingkungan Yahudi. Orang Yahudi biasanya komunitasnya kuat sekali. Tapi sekali ini di hari petang. Hari petang itu hari yang sudah orang mau istirahat, hari yang sangat tanggung sekali. Tapi di hari yang tanggung ini Tuhan membawa mereka.
Karena Tuhan mau menyingkapkan mata mereka, mau mengajarkan mereka sesuatu tentang siapa Tuhan, supaya pengenalan mereka kepada Tuhan lebih dalam. Jadi dalam keadaan yang santai, yang semua dalam keadaan yang baik, mungkin sudah waktunya mau istirahat, begitu juga kita. Sebelum virus ini, saudara, semua dalam keadaan baik, perkembangan, bisnis kita, pertumbuhan, pelayanan, semuanya dalam keadaan yang bagus, semua dalam keadaan yang menggembirakan, yang luar biasa, semua dalam keadaan yang oke-oke saja. Tapi Tuhan mau bawa muridnya untuk membukakan mata mereka untuk melihat Tuhan lebih lagi. Jadi mereka berjalan, mereka naik di atas perahu Tuhan. Lalu berjalan ke seberang, ke tempat yang mereka gak pernah tuju sebelumnya. Tetapi Alkitab katakan waktu mereka lagi berjalan, dan Tuhan Yesus tidur di buritan. Begitu juga kadang kehidupan kita, saudara. Dalam kenyamanan, kita lupa akan partner kita. Sehingga Yesus dibuat tertidur di kapal itu. Karena kita yang ambil kendali dalam kehidupan kita, dalam segala hal. Partner kita yang luar biasa ini kita lupakan, begitu juga murid-murid. Yesus tidur di buritan kapal. Tiba-tiba badai yang besar datang, Markus 4:30, lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat. Taufan ini bukan cuma taufan biasa, tapi taufan yang sangat dahsyat. Kalau saudara, ini kan danau saudara. Tetapi kalau saudara pernah waktu-waktu tertentu pergi ke Danau Galilea, itu betul-betul anginnya kencang sekali saudara. Itu bunyinya dan betul-betul gelombangnya besar sekali. Dan kapal itu dihantam sampai badai dan kapal itu dikatakan hampir tenggelam. Lalu muridnya yang tadi mengendalikan kapal ini mulai kesibukan. Mereka mulai bangunkan Yesus, lalu lihat perkataan, Guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Mereka takut binasa, mereka takut sebentar lagi akan hancur. Ini usaha akan hancur, pelayanan akan hancur, keluarga akan hancur. Habis semuanya. Itulah yang terjadi sama murid-muridnya. Mereka fokus pada badai. Mereka lupa siapa Tuhan itu. Mata mereka tertuju dengan problem yang begitu besar hari itu. Yang kalau Tuhan gak tolong, hancurlah. Ada banyak kita, waktu badai itu datang dalam kehidupan kita, fokus kita kepada badai itu. Tetapi saudara lihat yang berikutnya. Waktu mereka membangunkan Tuhan, lalu kemudian Tuhan katakan tenanglah, diamlah, maka seketika itu juga lautan itu menjadi damai, menjadi diam saudara. Dan tiba-tiba Alkitab katakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Saudara lihat Tuhan tanyakan, mengapa kamu takut, mengapa kamu tidak percaya? Selama ini kamu sudah lihat mujizat demi mujizat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selama ini engkau sudah melihat banyak mujizat bukan? Kita sudah banyak mendengar tentang Tuhan. Tetapi lihatlah waktu badai itu Tuhan izinkan menghantam kapal kita, menghantam rumah tangga kita, menghantam usaha kita. Kita menjadi takut. Dan biasanya dalam keadaan takut kita menyalahkan si A, si B. Begitu juga murid-muridnya. Mereka menyalahkan Yesus. Mereka, Guru kamu tidak peduli kepada kami. Kamu tidak peduli. Mereka fokusnya kepada badai itu sehingga mereka harus cari kambing hitamnya. Siapa yang harus disalahkan? Itu seringkali kita. Tapi Bapak Ibu waktu Tuhan mengambil kendali. Yesus bilang, diam tenanglah, maka damai, danau itu menjadi tenang, menjadi damai seketika. Dan tiba-tiba mereka mendapatkan satu pewahyuan yang baru. Mereka menjadi sangat takut. Bapak Ibu, mereka menjadi sangat takut. Lihat perkataan mereka, Markus 4 ayat. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mereka menjadi sangat takut, Bapak Ibu. Who is this? Even the wind and the wave obey him. Siapakah gerangan orang ini sehingga angin, badai, dan danau taat kepadanya. Bapak Ibu lihat, waktu Tuhan ambil kendali badai itu. Mereka menjadi sangat takut, tapi ketakutan mereka sekali ini, saudara lihat, bukan lagi fokusnya kepada badai, tetapi fokus mereka kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, waktu badai itu menghantam hidup kita, waktu fokus kita kepada badai, maka kita pasti tenggelam. Tetapi waktu fokus kita kembali kepada Yesus, Dia yang mengambil alih. Maka inilah yang terjadi sama murid Yesus. Mata mereka terbuka. Siapakah gerangan orang ini? Bukankah mereka bilang ini guru, dia Mesias, anak Allah. Sampai mereka mengalami sesuatu.
pengenalan mereka lebih dalam lagi. Kesadaran mereka tentang siapa ini Tuhan lebih dalam lagi. Saudara, orang Yahudi ini dari kecil mereka sudah hafal Mazmur. Dan di dalam Mazmur itu diceritakan tentang Tuhan yang sanggup menenangkan badai. Mazmur 107 ayat 2. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombang tenang. Ini mereka sudah hafal, tetapi Allah di dalam Mazmur ini yang mereka tahu adalah Allah yang bernama Yehova yang sangat dahsyat, yang bahkan mereka sangat hormat menyebut namanya aja mereka nggak berani, mereka ganti jadi Adonai. Lalu kalau mereka tulis mereka singkat menjadi 4 huruf. Yod He Vav He. Saudara. Karena saking hormatnya kepada Allah Yehova. Saudara ingat waktu perjanjian lama Musa bawa di Gunung Sinai. Lalu waktu Tuhan hadir gunung itu berapi saudara. Dan mereka ketakutan. Mereka bilang kami gak berani sama Tuhan. Saudara lihat ketakutan yang benar muncul. Karena fokusnya kepada Tuhan. Badai itu waktu kita berubah fokus kita melihat kepada Tuhan. Maka akan timbul rasa ketakutan. Tapi bukan ketakutan akan persoalan itu. Tapi rasa hormat, kekaguman akan Tuhan mulai muncul. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang terjadi. Hari-hari ini waktu masuki dimensi yang baru, from glory to glory. Sampai pelan-pelan sebelum hari pencurahan Pantekosta. Mata saya dibukakan oleh Tuhan untuk melihat pribadi Tritunggal Allah. Yang selama ini saya tahu. Tetapi saya belum. Kalau saya khotbahkan tentang Roh Kudus itu hanya setiap tahun 1 kali. Yaitu tentang pencurahan Roh Kudus. Tentang manifestasinya, tentang karunia-Nya. Bagaimana kuasa Roh Kudus itu punya kuasa yang hebat. Berbahasa roh itu sangat baik. Tetapi ternyata pribadi ini yang mengubahkan saya, yang mempersiapkan saya dalam melewati badai. Bahkan dalam menghadapi badai yang sedang hari-hari ini terjadi sama gereja kita. Sama seperti murid-muridnya. Mereka sudah berjalan dengan Yesus bertahun. Mereka sudah lihat mujizat Tuhan. Tapi hari itu di perahu itu mata mereka melihat sesuatu yang berbeda tentang siapa Yesus. Dan hari-hari ini melalui dimensi yang baru. Kantong kulit yang lama itu digantikan. Mata saya terbuka untuk melihat pribadi yang luar biasa yang bernama Roh Kudus. Dan saya mau mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk mulai berjalan dengan yang namanya Roh Kudus. Bersekutu dengan nama Allah Roh Kudus. Allah yang luar biasa yang membawa kita melewati badai. Saudara, Tuhan sudah siapkan sebelum badai itu mulai datang. Saudara, Roh Kudus mulai siapkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, waktu kita nggak bisa ibadah, mulai 22 Maret, kita harus ibadah online. Saudara, itu keputusan yang sangat berat sekali. Karena bagi saya ibadah itu sangat sakral sekali. Di mana kita rame-rame memuji dan menyembah Tuhan. Sampai karena begitu virus ini memasuki Indonesia dan sampai keputusan pemerintah. Di mana harus tempat ibadah harus ditutup, nggak boleh. Jadi kita memutuskan ibadah nggak boleh. Lalu saudara, semua staf-staf saya juga, kita ini berpikir bagaimana kita harus membangun tetap menara doa. Pujian penyembahan kepada Tuhan harus terus berjalan untuk membawa hadirat Tuhan. Supaya melatih umat Tuhan disiarkan secara langsung live yang gak pernah kita lakukan sebelumnya. Supaya hadirat Tuhan muncul. Dan karena keadaan yang begitu rupa di Batam ini gak ada PSBB. Gak ada. Semuanya tapi saudara, kita sudah dengar banyak sekali kejadian di mana virus ini merajalela dan di belakangnya ada maut yang banyak mematikan. Bahkan hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja semua. Dan itu menimbulkan rasa khawatir dan takut. Dan waktu memulai menara doa ini, semua peraturan kita ikutin. Orang luar gak boleh. Tertentu saja. Dan semua full time staff sekretariat gak masuk kantor. Tetapi masuk menara doa bergantian. Saudara. Dan saya sudah bilang semuanya harus jaga buat orang lain dan buat diri kita sendiri. Semua disiapkan. Dari disinfektan, semprot, semua peralatan, bahkan mic satu orang satu dan sebagainya. Semua jarak dan sebagainya. Pulang, pelayanan harus pulang ke rumah
masing-masing. Dan kita lakukan itu sudah berhari-hari, sampai satu titik mulai tanggal belasan April, ada sesuatu yang terjadi. Nah saudara, di antara para pendoa mulai ada yang sakit demam. Itu belasan saya dilaporkan, kok si A demam, lalu sembuh, si B demam. Nah karena kita ini tahu bagaimana mereka harus pulang ke rumah dan tidak boleh kemana-mana, jadi biasanya juga demam itu demam yang biasa. Tetapi saya juga berpikir ini kok giliran kita lagi bersama-sama masuk menara doa, bergantian, kok mulai satu demam, sembuh, lalu demam lagi yang lain. Ada apa yang terjadi? Apakah ini virus atau tidak? Kita evaluasi bagaimana kalian keluar masuk dan sebagainya. Jadi pada tanggal 28 April, saudara lihat, kami meeting sekretariat. Meeting sekretariat untuk mengevaluasi apa yang sedang terjadi. Pokoknya kalau yang sudah demam gak boleh masuk lagi. Dan ada berapa yang demam sudah gak boleh masuk lagi. Tunggu dulu sampai sembuh. Dan periksa segala sesuatunya. Nah Bapak Ibu tanggal 28 kita meeting. Kita mengevaluasi. Oke, berarti ini demam yang biasa. Kita lanjut lagi. Tapi hati-hati. Saudara lihat, Bapak Ibu lihat di situ, itu tanggal 28 April. Kita meeting di tempat yang terbuka, di atas lantai 6, pakai masker dan sebagainya. Lalu kemudian untuk meyakinkan tanggal 30 April, saya ajak semua staf, kita ini harus tes, rapid test. Supaya ketahuan, kalau ada apa supaya, kan itu di antara cuman full time aja. Jadi bisa cepat diatasi. Tanggal 30 April saya dan istri, kami ngantri Rumah Sakit Bayangkara. Kebetulan pas waktu itu gratis, karena sebelum itu mahal sekali. Mau tes itu ratusan ribu satu alatnya. 400.000 harganya satu kali, cuman satu tes buat satu orang. Jadi pada waktu ada gratis tes, saya ajak semua staf saya, ayo semuanya kita tes. Dan hari itu saya di rapid test negatif. Saya 2 kali rapid test negatif dan oleh karena sudah ada yang positif pada waktu itu kemudian klaster HOG, saudara, saya dites swab, diambil dahak dan sebagainya sampai 2 kali, itu negatif. Oleh karena karunia Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihin 26 April. Nah 26 April sebelumnya saudara itu kan lewat. Tiba-tiba setelah itu 30 April lewat semuanya. Tanggal 9 Mei saya dapat WhatsApp dari Pak Abun. Dia melaporkan, Shalom Pak Erwin, Jose sakit. Dan ternyata sakit Jose ini sudah dari tanggal 27 April. Ini sudah sampai 9 Mei. Jose itu sakit. Jadi gak sembuh-sembuh, bahkan sampai muntah parah. Jadi kami bawa dia ke klinik. Dari klinik akhirnya ke awal bros. Dan di rapid test hasilnya reaktif. Waduh saya dengar ini saya kaget. Pertanyaan saya pertama saudara lihat, dia tugas terakhir kapan? Minggu kemarin Jose sudah sakit flu, jadi nggak pelayanan, kayaknya tanggal 26. Lalu kemudian saya tanya lagi dia selain ke gereja ada kemana-mana nggak? Saya coba cek ke media ya, media itu adalah media belakang kita yang mengerjakan bukan media koran tapi media kita, orang media, sound system. Kapan terakhir pelayanan? Lalu Pak Abun bilang dia nggak kemana-mana Pak, selama ini gereja dan sebagainya. Tapi hasilnya belum tahu positif atau enggak. Lalu kemudian saudara lihat dia tapi disuruh opname sama rumah sakit, diisolasi. Saya kasih gambar nangis. Karena saya lihat Jose itu setia, setiap kali khotbah Jose ada di belakang saudara. Ternyata saudara lihat Jose tanggal 13 Mei masuk dalam pasien 49. Dikatakan positif COVID. Lalu Pak Abun WhatsApp saya, Pak Erwin, anak saya positif. Kami sekeluarga akan di swab sebentar lagi. Aduh, saudara hati ini sudah mulai. Saudara, permulaan badai mulai. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian. Beberapa bulan sebelumnya, istri saya itu lagi bermasalah. Bermasalah dengan usahanya Simponi mau pindah. Dan mereka sudah beli ruko di sebelah sekolah, di depan kita ini ruko. Tetapi kemudian ada masalah. Karena orang yang jual ruko ini ternyata punya masalah dengan bank. Jadi sudah bayar lunas semua, sudah ada tanda terima dan sebagainya, sudah selesai notaris, ternyata dituntut. Jadi masuk pengadilan. Dan itu betul-betul menegangkan bagi istri saya.
Dan dia mulai puasa bulan Februari. Sama Februari 2 bulan dia puasa Daniel. Saya melihat pergumulan dia, waduh, seperti orang yang tegang dalam keadaan. Sampai suatu hari, waktu sebelum putus pengadilan, dia lagi puasa, dia betul-betul berserah dan Tuhan bilang, kamu rileks aja. Karena akan ada badai yang lebih besar lagi daripada badai ini. Dia cerita sama saya, Tuhan bilang, ada lagi perkara yang lebih besar daripada perkara yang aku hadapin ini. Dia cerita sama saya, tapi saya nggak ngerti. Sampai mulai peristiwa ini terjadi. Permulaan badai mulai datang. Nah Bapak Ibu, 18 Mei Pak Abun sekeluarga dinyatakan positif. Dan dia harus dibawa isolasi ke rumah sakit. Satu keluarga. Aduh, saudara, hati ini sudah mulai Tuhan, tolong. Lalu kemudian harus ditres balik, dicek kembali. Kapan mulai terjadinya virus ini? Dan Jose itu pelayanan tanggal 26 April 2020. Saudara lihat, yang saya silangin. Ternyata di antara silang itu, Jose tanggal 26 April terakhir pelayanan, tanggal 27, 28 dia demam. Tapi berbarengan dengan itu Pak Julianus juga demam tanggal 27. Lalu Freddy juga demam tanggal 28. Tapi Edwin demamnya kemudian tanggal 5 Mei. Jadi saudara lihat perjalanannya. Jadi oleh karena Jose sudah positif dan sekarang satu keluarga Abun juga positif. Maka semua dalam pelayanan itu harus dicek semua. Jadi dicek semua. Nah Bapak Ibu lihat Pak Julianus WhatsApp saya tanggal 19 Mei. Puji Tuhan nama-nama full time berikut yang sudah mengikuti tes swab. Semua Julianus, Edwin, Freddy, Andik, John. Lalu non full time. Yang saya paling khawatir itu adalah non full time. Para singer saudara. Di situ ada Audrey, Frankie, Marita, Anjas yang bekerja di tempat lain, bukan full time. Saya bilang Tuhan, tolong Tuhan, jangan sampai mereka positif. Karena kalau mereka positif, habis. Tetapi saudara lihat Jose fotonya dekat sekali sama Audrey. Non full time gereja. Lalu kemudian di situ saudara lihat, semua dalam pelayanan ini ada 16 orang. Ternyata positif. Dari 16 orang saudara lihat, ada 6 yang positif. Yang harusnya membuat seluruh kawanan itu menjadi positif. Saudara dengar. Tuhan itu luar biasa. Lalu mohon didoakan agar semua hasil negatif ini tanggal 19 Mei. Jadi tanggal 26 April itu di-trace back kembali. Saudara lihat tanggal 26 itu ada sesuatu yang aneh. Karena jaringan 26 itu lemot, yang gak biasanya tapi jaringan itu lemot. Tiba-tiba orang banyak komplain gak bisa, susah menangkap sinyal. Nah saudara lihat di Kul 1 dibahas. Ibu Ellen coba menerangkan apa yang terjadi. Karena ternyata lemot itu susah putus-putus karena ada jaringan internet. Lalu ngobrol apakah sudah dilapor, sudah dan sebagainya. Lalu saudara lihat itu Pak Budi Sinaga kirim, oh begitu apa sudah di call teknisinya untuk switching dan layanan di stasiun Telkom mereka. Lalu saya tulis yang hijau itu, jangan lupa ini juga peperangan rohani, ini bukan pertama kali kita streaming bahkan 24 jam. Jadi memang risikonya kalau jaringannya ada masalah yang kita kena dampaknya. Saudara itu jam 17.43. Tiba-tiba saudara lihat jam 18.41. Lagi dalam keadaan hujan rintik-rintik itu ranting pohon di depan rumah saya itu patah saudara. Saya kaget dengar sesuatu, pum jatuh timpa mobil istri saya. 18.41. Saya kirim ke Cool Group 1, baru ngomongin soal peperangan rohani sudah terjadi. Mobil istri saya jadi korban. Tetapi Paul bilang gini, Pak Gem ada luka enggak? Enggak ada orang. Karena itu mobil lagi parkir. Puji Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu, ini 26 April, hal yang sama. Ada banyak hal yang terjadi. 18 Mei, Pak Abun dijemput. Dinyatakan positif ke rumah sakit OB. Keadaan Pak Abun pertama saudara lihat sangat mengkhawatirkan karena ada masalah jantung. Dan sebelah fotonya setelah berapa hari, Tuhan tuh baik. 18 Mei Pak Bun positif COVID-19. 19 Mei semua yang berbarengan dengan pada tanggal 26 April itu semua harus dicek semua. Bukan cuma rapid test tapi harus di swab. Ini mereka lagi tunggu swab. Pak Julianus, Edwin semuanya, orang STT semua lagi swab. Bapak Ibu, saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan, gak boleh ada yang negatif, gak boleh ada yang positif. Kalau ini positif, ini yang kerja anak STT,
yang tinggal di asrama, lalu mereka yang kerja di marketplace. Ini akan terus, akan menyebar luas. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saudara lihat 22 Mei ternyata kabar yang kurang bagus. Pak, di antara semua yang swab pertama, Pak Julianus positif. Katakan nomor 82. 22 Mei Pak Julianus dibawa ke Galang. Waduh, saudara, saya berdoa Tuhan, tolong Tuhan. Biarlah kalau sudah Pak Julianus, sudah nggak boleh lagi yang lain Tuhan. Sudah ada keluarga Pak Abun, sudah Tuhan. Saudara, saya kirim di WhatsApp grup sekretariat. Teman-teman semua mengingat berbahayanya virus ini. Saya berharap yang pernah demam untuk segera swab. Sekarang yang tidak ada hubungannya. Karena saya harus menemukan dari mana runtutannya. Apakah 26 April itu, kalau 26 April itu berarti disitulah mulai virusnya. Tetapi kalau sebelumnya virus itu sudah ada di mana? Jadi saya perintahkan semua yang pernah demam. Yang gak ada hubungannya dengan 26 April di online itu semua harus diswab. Lalu tapi bagaimana caranya? Saya tulis itu, kita harus tuntaskan secepatnya karena cepat atau lambat nanti beritanya pasti tersebar. Ada klaster baru gereja HOG. Tapi bagi saya ini tidak jadi masalah, tapi yang penting semua sehat dan punya kepastian kalau yang pernah sakit juga sehat dan bukan OTG. Pak Julianus tolong segera laporkan ke Dr. Fitri Pak untuk swab nama-nama di atas. Jangan takut, justru ini cara kita berperang. Kita tidak pasrah dan menyerah, kita pastikan dulu kita semua tidak ada virus dan kita baru bisa bergerak lagi. Lalu saya tanya sama Ellen, gimana caranya? Jadi suruh laporkan. Nah saudara lihat, Mei 23 didaftar semua orang-orang yang pernah masuk menara doa. Lalu orang STT yang pernah berjumpa dengan Pak Julianus di kantor bawah. Ada 17 orang. 27-28 Mei berita yang gak bagus. Dari yang semua yang swab terakhir ternyata yang positifnya Bapak Ibu lihat. Semua jenderal yang ada di House of Glory. Pak Julianus, Edwin, Freddy Zega, Sukardi, Rasmita Ginting, Ibu Ida, lalu Pak Andreas, lalu anaknya Vera, Ibu Siske, Matius Lim, Melda dan Queen putrinya, Darman, Pak Herling, Yoli, Uziel, 6 tahun sudah. Wah ini hancur hati saya, istri saya sudah. Karena membayangkan bagaimana mereka harus diswab. Sesuatu yang aduh. Saudara lihat di luar full time kemudian bertambah ada Oma Glory, ada Lina koordinator sekolah minggu sore, lalu keluarga diaken. Sudah puluhan orang. Keadaan badai yang semakin hari semakin bertambah. Saudara saya itu betul-betul dalam keadaan hari itu yang betul-betul seperti pikul beban yang begitu besar karena saya sebagai gembalanya. Saya yang mengizinkan ada menara doa. Saya yang menentukan ibadah online. Beban yang begitu beratnya. Tapi Bapak Ibu, Roh Kudus itu sudah siapkan. Saya punya satu kerinduan yang berbeda dari biasanya yang selalu setiap pagi kepengen doa, cari Tuhan Roh Kudus, bagaimana. Sampai saudara lihat pada tanggal 30 Mei. Saudara dalam keadaan yang betul-betul dalam keadaan yang galau. Setiap kali dapat WhatsApp saya sampai takut terima WhatsApp dan telepon. Kalau ada yang telepon saya takut ini ada laporan lagi, ada lagi yang positif. Wah dalam keadaan yang begitu susahnya. Ibu Rina WhatsApp saya. Pak Erwin ingat gak? Waktu kita meeting sebelum menentukan ibadah online, mailing itu ada dapat penglihatan tentang gereja kita. Saya bilang apa ya? Tentang pohon hijau yang banyak daun. Dia katakan, oh iya. Saya akan hubungi mailing. Lalu saya hubungin mailing. Dan Ibu mailing ceritakan lagi tentang mimpinya. Penglihatannya. Saya melihat sebuah pohon namanya Miracle Tree yang ada beberapa cabang daun dan biji pohon tersebut sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Kemudian pohon tersebut sering kering menghitam. Kemudian saya melihat setiap lapis pohon tersebut dibuka. Lapis pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Di tengah-tengah lapisan pohon itu saya melihat ada benda putih yang hidup dan makan pohon tersebut. Waktu saya baca ini saudara, karena Roh Kudus sudah bekerja. Saudara. Roh Kudus bilang itulah dia. Karena ada ulat di dalam pohon itu yang mematikan dan ulat itu dari dalam. Saya membayangkan kembali pelayanan yang namanya House of Glory ini. Yang selama 14 tahun tiba-tiba Tuhan memberkati kita dengan begitu rupa. Mempunyai gedung dan sebagainya. Tetapi saya tahu betapa rapuhnya dalam pelayanan itu sendiri dari staf. Dan dimulai saya sering bilang sama staf saya di sekretariat, kita ini motornya gereja Tuhan.
Jadi kalau orang lain libur, kita ini nggak bisa. Kita berperang dengan cara kita, dengan berdoa dan sebagainya. Tapi motor itu ternyata Tuhan dapatkan ada ulat di dalamnya. Yang membuat motor itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Dan perkataan pesan Tuhan ini menenangkan saya. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Saya tahu Tuhan, Engkau sedang memurnikan kami. Pantesan kantong kulit yang lama harus diganti dengan kantong kulit yang baru. Cara-cara semua yang ada sesuatu yang tidak beres harus dibereskan. Dan itu dimulai dari saya sebagai gembalanya. Saya nangis saudara. Suami istri, kami itu nangis. Gak kuat Tuhan, terima kasih. Tapi sudah tahu, lapis demi lapis. Jadi dimulai dari atas. Lalu sekarang semua orang-orang sekretariat, semua yang bekerja di sekretariat harus dibersihkan. Lalu akan mengalir kepada para diaken, para leaders yang lain. Mengalir lagi ke balakul, mengalir lagi kepada seluruh jemaat Tuhan. Karena lapis demi lapis, badai itu membersihkannya. Kalau enggak pohon itu mati dari dalam. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya dipulihkan oleh Tuhan. Tanggal 31 Mei itu waktu yang paling berat sekali. Karena saya membaca di koran bahwa ada anak kembar yang kena virus ini. Dan saya kaget, ini siapa? Dan ternyata saya tahu itu ponaan dari Bapak Matius Lim. Waduh, saudara. Lalu saya baca lagi, ada yang mati. Saya pikir ini klaster siapa? Kok HOG? Oh ternyata bukan. Waduh saudara, karena saya sudah berdoa Tuhan, boleh klaster ini terus. Tapi jangan boleh ada kematian Tuhan. Jangan izinkan ada roh maut masuk di dalamnya. Boleh sakit Tuhan izinkan. Tapi gak boleh ada yang mati. Itu kerinduan saya saudara. Saya bergumul sama Tuhan. 1 Juni kami Zoom sama semua yang ada di galang rumah sakit mana. Saya ceritakan apa yang terjadi. Dan kami bertobat sama-sama untuk dimurnikan oleh Tuhan. Untuk dibersihkan semuanya. Kami nangis. Semua keluarkan unek-uneknya. Hari itu saya percaya lapisan pertama itu sedang dibersihkan. Ulat itu sedang dimatikan. Pemulihan sedang terjadi. Dari motor daripada HOG itu sendiri. Lalu 9 Juni saya pertemuan Zoom dengan semua diaken dan leaders yang ada. Saya ceritakan hal sama. Lalu tanggal 20 Juni sekarang saudara sudah dengar kesaksian ini. Tuhan lagi bersihkan kita. Tuhan lagi mau mengubahkan kita untuk fokusnya. Bukan lagi kepada badai itu. Badai itu cuma alat yang Tuhan berikan. Untuk supaya kita bisa melihat Yesus. Dan kalau kita bisa melihat Yesus, kita bisa melihat siapa diri kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 1 Juni klaster HOG menjadi berita nasional. Karena berita yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dari awal saya sudah kasih tahu sama mereka yang sakit. Gak usah pedulikan dengan kata orang. Saya gak peduli dengan reputasi HOG. Apa yang ini gereja Tuhan, silakan. Gak usah takut, yang penting kalian sehat. Saudara, saya sudah menyerah sama Tuhan. Tuhan, lalu berita ini saudara lihat menjadi berita nasional. Dari Gatra, masuk TV Kompas, Antv. Saudara, detik.com, klaster HOG. Saudara lihat yang belum pernah saya dengar berita-beritanya masuk. Viva News, Heta News. Lalu Gelora, Tribun Manado, Gereja HOG Eden Park di Batam jadi klaster baru pendeta dan 35 jemaat positif COVID-19. Dan jemaat katakan, saudara lihat Katolik News, gereja di Batam, Kumparan, Aceh Herald, sampai ke Aceh saudara. Siapkan misa online seorang pendeta dan belasan jemaat gereja di Batam terpapar. Antara News, 8 tambahan klaster HOG tambah positif COVID-19, Batam jadi 128. Jawa Post, pasien COVID-19 klaster HOG Batam bertambah. Jakarta Post, bahasa Inggris punya. International Church declare new COVID-19 cluster in Batam. Detik lagi saudara lihat yang terus berita. Lalu Kompas, bayi kembar usia 1 tahun terpapar corona dari klaster jemaat HOG. Saudara, tapi waktu Roh Kudus sudah pulihkan saya tanggal 31 itu. Pencurahan Roh Kudus malamnya saudara. Berita ini sudah tidak memberatkan saya lagi. Ada kelegaan yang baru. Saya bilang sama istri saya sudah enggak berat lagi. Karena pada waktu dalam tekanan itu, Roh Kudus ingatkan dan saya juga dapat WhatsApp dari youth leaders yang luar biasa. Yang katakan, Pak kami stand with you, we support you. Wah, saya semangat saudara. Ada kekuatan yang mengalir. Saudara lihat
Republika Sinar Suara, Sinar Harapan Suara, katakan gereja HOG Eden Park menjadi sumber penularan virus corona. New Straits Times, new COVID-19 cluster emerged from Batam Church. Gereja Suara Islam, saudara lihat. Gereja HOG di Batam jadi klaster 35. Lalu itu Herald Great Health. Ini lagi, kabar buruk di Batam jelang new normal, muncul klaster baru pendeta dan jemaat positif. Kabar buruk di Batam. Liputan kisah sepasang bayi kembar tertular COVID-19 dari orang tuanya. Bayi kembar termasuk klaster HOG. Dan ini Batam Post, klaster HOG Eden Park, klaster terbesar. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini boleh menjadi klaster terbesar. Tapi nggak boleh ada yang mati Tuhan. Tapi suatu hari klaster HOG ini Tuhan harus ubahkan untuk menjadi berkat bagi Indonesia. Saudara, ini mujizatnya. Saudara lihat, sesuatu itu tidak terjadi kalau Tuhan tidak izinkan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Adakah sesuatu kita ini anak Tuhan, kita sungguh-sungguh menara doa, saudara, ibadah kita sungguh-sungguh untuk Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan, ada sesuatu. Jadi saudara lihat apa yang terjadi karena Tuhan izinkan. Tapi lihat yang Tuhan izinkan, Tuhan ini lagi mengubah HOG ini. Dimulai dari saya, semua staf-stafnya. Dimulai dari situ motornya. Jadi sasarannya jelas. Waktu kami mengerti tujuan Tuhan, waktu kami tahu dimurnikan, waktu kami bertobat, kegentaran akan Tuhan muncul. Mata mulai terbuka, saudara lihat. Itu sasarannya. Jadi Bapak Ibu lihat, Tuhan izinkan, Tuhan kasih batasan. Kita ini harus mengikuti protokol pemerintah, waspada dan meningkatkan imun sistem kita. Itu bagian kita yang kita harus lakukan. Tapi jangan lupa kalau kita masih sehat dan hidup oleh karena ada tangan yang tidak kelihatan yang melindungi kita. Namanya tangan Tuhan. Ayub berkata, bukankah engkau yang membuat setan waktu mau mencobai Ayub? Dia kata, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Saudara lihat, kita ini betapa kita jaga pun, saudara, tetap ada kelemahannya. Tetapi itu di cover dengan tangan Tuhan. Makanya partner kita Roh Kudus tidak boleh kita lupakan, ada darah Yesus yang menyertai kita, yang melindungi kita, tangan Tuhan melindungi. Tapi kalau Tuhan buka, saudara, maka sesuatu pasti terjadi. Saudara seaman-amannya. Saudara boleh pakai APD setiap hari, tapi tetap aja. Karena banyak dokter juga yang mati karena pakai APD. Saudara lihat kita ini nggak bisa. Kita harus ikutin protokol, kita harus jaga kebersihan betul. Tetapi yang paling utama, bagaimana hidup kita dengan Tuhan. Bagaimana kita ini mengerti tujuan kita ini hidup. Kalau Tuhan buka, maka tidak ada yang bisa menahannya. Saudara lihat ini. Waktu tangan Tuhan menunjukkan kepada hamba-hambanya yang harus masuk diisolasi, saudara lihat gambar itu ibadah online 26 April. Di situ ada OTG, ada Pak Julianus, ada Edwin, ada Matius, ada 3 orang di situ. Bayangkan di sebelahnya, ada Marita, Wikang, Audrey, yang mereka negatif 2 kali. Mereka kerja di marketplace. Kalau Tuhan tidak lindungi, habis saudara. Maka klaster HOG ini bukan cuma besar, akan sangat mengerikan. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saudara lihat tanggal 2 Mei. Pak Jul ini ketahuannya 22 Mei. Tapi kejadiannya tanggal 26 April. Bahkan jauh sebelum 26 April di Menara Doa. Belasan April. Virusnya sudah masuk. Tapi 2 Mei peneguhan nikah. Lihat yang ditumbangin Pak Janser ini. Sama suami istri. Barengan saya. Dites rapid 2 kali negatif. Saudara lihat di foto dalam satu rumah itu. Lalu di bawah itu ada Uziel. Sebelahnya Andi. Uziel positif. Bapak Ibu sebelahnya Julianus. Tapi satu rumah ini Tuhan lindungi. Karena sasaran Tuhan jelas. Hamba-hambanya yang harus masuk melalui badai ini untuk matanya terbuka. Saudara lihat tanggal 5 Mei. Saya memberkati pernikahan anak Pak Ahmad. Rudi. Dan Vivian.
Saudara lihat 5 Mei pemberkatan nikah itu WL-nya Edwin. Habis pemberkatan nikah, Edwin itu demam karena Edwin sudah OTG. Saudara, bayangkan saya diundang oleh Bu Suti makan di restoran rayakan keluarga aja. Pak ayo, saya ya udahlah saya datang. Pak mana yang lain full time semua yang melayani? Saya bilang enggak boleh Bu. Kalau saya enggak ngotot, saya bawa satu rombongan yang melayani. Satu keluarga besar, Pak Ahmad Tantoso. Harus diswab. Tuhan itu baik. Saudara lihat pelayanan 22 Mei, Andi yang melayani di situ. Ibu Lucy suaminya meninggal. Saudara, tadi Andi itu ada di sebelahnya Pak Julianus. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan Andi ini gak boleh positif. Kalau Andi positif, habislah ini. Keluarga Ibu Lucy itu pulang dari pembakaran, dari pelayanan, itu Andi yang supir mobilnya. Kalau Andi positif, habis. Lebih banyak lagi. Lalu tanggal 23-25 besannya Pak Yandi, mertuanya Delon, papanya Yeni meninggal Iwango. Saudara lihat keluarga besarnya. Delon itu ada di tanggal 26 April. Dari awal saya sudah bertuhan, Delon tidak boleh positif. Kalau Delon positif, habis ini satu keluarga besar harus disuap. Karena saudara lihat, ini ibadahnya. Ini di Nongsa. Begitu mepetnya Tuhan, saya berkata, Tuhan tolong jangan sampai hasilnya positif. Kalau hasil positif, saya nggak tahu lagi apa yang terjadi. Saudara lihat seluruh keluarga besar akan ketularan. Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan kita itu dahsyat. Saudara lihat ini keajaibannya. Julianus OTG. Saudara lihat harusnya anak-anak istri pasti kena. Tapi negatif, 2 kali tes, 2 kali negatif. Lihat di bawahnya. Beberapa hari sebelum Freddy itu ketahuan positif. Merayakan ulang tahun istrinya Imelda. Dan Benteng datang sama istrinya. Dan di rumah itu ada mamanya Freddy. Kalau Tuhan gak jagain, maka seluruh keluarga itu positif. Dan nular lebih banyak lagi. Lihat lagi ini, keluarganya Esther. Uziel positif, Kokseng positif. Tapi Esther menemani mereka di rumah sakit, tetap negatif. Ini 17 Mei, fotonya saya ambil di Facebook. Ulang tahunnya Angel istrinya Edwin yang kerja di perusahaan Jepang. Saudara lihat bayangkan 3 orang positif. Yang belum ketahuan pada waktu itu. Tapi ada Toby dan Angel yang negatif. Tuhan tolong Tuhan kalau Angel sampai positif. Perusahaan Jepang itu semuanya harus diperiksa. Tuhan kita itu Tuhan yang sangat dahsyat. Dari Galang kita bisa membangun menara doa. Yang di Eden Park harus ditutup. Untuk ke seluruh Indonesia. Nanti Senin jam 8, saudara silakan ikutin. 9 Juni kita memberkati rumah sakit Galang. Dengan obat-obatan vitamin, minuman, dan pakaian APD. 29 Mei, Jose orang pertama sembuh dan menjadi iklan daripada awal bros. 8 Juni, yang saya khawatirkan Papa Mama Matius usia 68 tahun, 60 tahun ke atas, sembuh. 13 Juni bayi kembar dan keluarganya sembuh. Yoli sama Lia sembuh. 14 Juni Sukardi dan Freddy sembuh. 13 Juni Yuzial sama Kokseng keluar sembuh. 17 Juni Pak Andreas, Ibu Siska sembuh. 20 Juni kemarin Matius dan keluarga sembuh. Edwin sembuh, saudara. Saudara yang lain akan disembuhkan Tuhan. Sekarang klaster ini ada 50 orang. 25-nya sembuh. Tuhan akan sembuhkan dalam minggu-minggu ini. Ini Pak Abon yang masih di rumah sakit. Ini foto yang terbaru. Yang sudah segar. Kita doakan supaya keluar semuanya dalam minggu-minggu ini. Bapak Ibu, inilah hari di mana anggur baru itu harus mendapatkan kantong kulit yang baru. Saya undang Andi boleh bantu saya.
Jadi kita sedang masuki masa yang namanya a new dimension. Masa yang namanya a new normal. Tapi masa juga di mana kantong kulit kita yang lama diganti dengan kantong kulit yang baru. Kita masuki a new house of glory. A new dimension, a new normal, a new wineskin. Adalah bagaimana kita ini berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dalam badai itu Roh Kudus sudah siapkan. Dan mata saya terbuka lebih lagi untuk mengenal satu pribadi yang luar biasa. Yang Yesus katakan dia akan menemani kamu. Dia akan menyertai engkau. Dia yang akan membukakan hal-hal yang rahasia. Waktu fokusnya sekarang kepada Tuhan. Mata saya terbuka. Kepada pribadi ketiga yang gak pernah saya khotbahkan. Cuma 1 tahun sekali. Tapi hari ini sudah berminggu-minggu. Saya khotbahkan. Tentang bagaimana kita berjalan dengan Roh Kudus. Jadi masuki masa yang baru ini. Adalah bagaimana kita berjalan dengan Sang Penolong. Pribadi yang luar biasa yang menemani saya dan saudara. Roh Kudus. Dia membawa kita melewati masa-masa sukar. Apapun yang saudara alami hari ini. Dalam usaha, pekerjaan, rumah tangga. Waktu fokusmu bukan kepada badai. Waktu fokusmu kepada Allah Tritunggal Roh Kudus. Yang akan mengajarkan kau tentang Yesus. Tentang jalan-jalan Tuhan. Yang membuat kau jatuh cinta kepada Yesus. Maka saudara akan lihat mukjizat demi mukjizat akan terjadi. Amen. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.